Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada dua kalimat yang ringan diamalkan oleh lisan tapi berat dalam timbangan. Dua kalimat tersebut yakni, Subhanallah wa bihamdih, dan Subhanallahil azim juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lisan tetapi berat dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan segala puji hanya baginya, dan Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, derajat hadits ini hadits muttafaq alaihi. Selain dua kalimat tersebut, ada sejumlah amalan ringan namun memiliki pahala besar. Berikut beberapa amalan ringan berpahala besar. 1. Mendengarkan adzan. Amalan ringan berpahala besar yang pertama ialah mendengarkan adzan. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendengar panggilan adzan lalu ia berdoa, Ya Allah Tuhan panggilan yang sempurna, panggillah tauhid, dan sholat yang didirikan, berilah kepada Muhammad kemuliaan dan keutamaan dan berilah untuknya tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau janjikan kepadanya. Akan mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. 2. Mengamini imam waktu sholat. Mengamini imam waktu sholat menjadi amalan ringan berpahala besar yang bisa kita lakukan. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila imam beramin maka beraminlah pula karena barang siapa yang aminnya sesuai dengan aminnya para malaikat maka telah dihapuskan dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin. Dalam hal menirukan aminnya imam ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila imam membaca, Gairil Maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai, Yahudi, dan bukan pula jalan mereka yang sesat, Nasrani. Maka ucapkanlah, amin, karena apabila ucapan aminnya sesuai dengan ucapan amin para malaikat maka telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Mengucapkan, Rabbana lakal hamdu, dalam sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila imam membaca, Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya, maka ucapkanlah, Rabbana lakal hamdu, ya Allah, ya Tuhan kami, hanya untukmu segala pujian. Karena barang siapa yang ucapannya sesuai dengan ucapan para malaikat maka telah dihapuskan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Membaca basmalah sebelum beraktivitas. Dalam buku 200 Amal Saleh Berpahala Dahsyat oleh Abdillah F. Hasan menyebutkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari mengucapkan Bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. 5. Tidur dalam keadaan suci. Tidur dalam keadaan suci menjadi amalan ringan berpahala besar yang mudah dilakukan. Dalam Islam tidur merupakan kenikmatan besar yang diberikan Allah ke ciptaannya sehingga disunahkan untuk mensucikan diri sebelum tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Quran Surah Ar-Rum ayat 23. Dalam ayat lain dikatakan, tidur bukan sekadar rutinitas biasa tetapi menjadi wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Quran Surah Al-Kasyash ayat 73. 6. Sujud syukur. Sujud syukur dilakukan secara spontan saat mendapat kabar gembira atau menyenangkan. Saat mendengar kabar yang menyenangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyungkur bersujud untuk bersyukur kepada Allah. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar, bepergian, lalu beliau menuju Syadafah, semacam kemah. Beliau masuk dan menghadap kiblat,
Kemudian bersujud dengan sujud lama, sehingga aku mengira Allah telah mencabut nyawa beliau. Aku mendekati beliau, lalu duduk. Beliau mengangkat kepalanya dan bertanya, "Siapa ini?" Aku menjawab, "Abdurrahman." Beliau bertanya lagi, "Mengapa engkau?" Aku menjawab, "Ya Rasulullah, engkau bersujud dengan suatu sujud yang aku khawatir Allah telah mencabut nyawa engkau." Beliau menjawab, "Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan memberi kabar gembira kepadaku. Katanya sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa bersyalawat kepadamu, aku akan memberikan syalawat kepadanya. Dan barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu, aku pun memberikan salam kepadanya. Maka aku bersujud bersyukur kepada Allah." Hadis riwayat Ahmad. 7. Istiqomah dalam beribadah. Amalan ringan berpahala besar yang terakhir ialah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu, berkesinambungan, walaupun sedikit. Riwayat Ist Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar, yakni, beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Yuk, sahabat hikmah, mulai hari ini kita mengerjakan beberapa amalan ringan yang berpahala besar.